masalah yang terkait dengan ilmu fikih yang kita perlukan di dalam sholat kita khususnya. Dan di malam Kamis yang lalu kita bahas tentang salah satu sebab sujud sahwi yang disebutkan oleh ulama. Sebab sujud sahwi ada 4 yang kita pelajari kemarin dan yang kita ambil, yaitu bahwa meninggalkan sunnah ab'ad merupakan sebab disunnahkannya sujud sahwi. Dan sunnah ab'ad itu ada qunut subuh atau qunut di waktu witir bulan Ramadan pertengahan kedua. Begitu juga tasyahud awal, itu adalah sunnah ab'ad. Tasyahud awal dengan sholawatnya, begitupun kunut dengan sholawatnya, itu adalah sunnah ab'ad. Kalau kita tinggalin sunnah ab'ad ini, maka sunnah kita untuk sujud sahwi, walaupun yang kita tinggalin cuma sebagiannya, walaupun satu kalimat kita tinggalin, sunnah sujud sahwi. Lalu kita bahas tentang bahwa kalau ada imam enggak tasyahud awal, sengaja imam enggak tasyahud awal sengaja, artinya habis sujud yang kedua, rakaat kedua, dia bangun langsung menuju rakaat keberapa? Ketiga. Bangun langsung ke tasyahud awal, sengaja emang gak mau tasyahud awal. Apa hukumnya? Hukumnya salatnya sah aja, karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Tapi dia haram balik lagi. Haram balik kalau udah diri tegak atau hampir tegak mendekati berdiri, haram untuk balik lagi ngerjain tasyahud awal. Kalau sengaja dia balik dan dia tahu itu nggak boleh, maka batal salatnya ini imam. Ya, batal salatnya ini imam. Tapi kalau dia nggak sengaja, imamnya lupa, dia udah belajar tapi dia lupa. Lupa kalau itu nggak boleh balik tasyahud awal, atau dia nggak tahu, belum belajar masalah itu, dia nggak tahu ini imam, ketika udah bangun tegak, sengaja tadi nggak mau tasyahud awal, bangun tegak, ketika udah bangun balik tapi dia nggak tahu hukumnya, jadi lupa atau nggak tahu, nggak batal sholatnya, nggak batal, cuma nanti sunnah sujud sahwi, karena dia mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Begitupun orang yang salat sendiri, kemudian dia nggak mau tasyahud awal, bangun aja langsung sengaja bukan lupa, nggak mau tasyahud awal, maka nggak boleh lagi balik. Kalau dia balik turun lagi untuk tasyahud awal, padahal tadi udah diri tegak atau udah hampir diri tegak, balik lagi sengaja dan dia tahu itu nggak boleh, batal sholatnya. Tapi kalau lupa dengan hukum itu, atau dia nggak tahu, belum tahu hukumnya, ketika dia berdiri dibalik lagi sengaja, tapi nggak tahu hukumnya atau lupa dengan hukum itu, maka nggak batal, hanya disunahkan sujud sahwi. Kalau imam atau yang salat sendirian ngalami itu, begitu hukumnya. Ya. Lain dengan makmum. Kalau makmum beda lagi hukumnya. Kalau makmum imamnya tasyahud awal, dia nggak tasyahud awal, sengaja berdiri, imamnya tasyahud awal, makmumnya nggak mau tasyahud awal, dia langsung berdiri, sengaja bukannya lupa. Ketika udah berdiri, bolehkah dia kembali duduk untuk tahiyat bersama imam?
katanya boleh, bahkan sunnah, dan gak batal sholatnya. Gak batal sholatnya. Beda nggak dengan tadi? Beda. Ya, ini udah sengaja berdiri, imamnya tahiyat, tinggal tahiyat awal dia sengaja berdiri. Ketika udah berdiri, turun ikut imam. Turun, malah sunnah turun untuk tasyahud bersama imam, dan nggak batal sholatnya. Begitu. Kalau tadi ketika imam atau yang sholat sendirian sengaja berdiri, nggak boleh sengaja turun lagi. Kalau sengaja turun lagi, dia tahu nggak boleh itu dan sengaja kerjain, batal sholatnya. Kalau ini makmum nggak, malah disuruh sunnah untuk balik agar tahiyat bersama imam, gitu, agar tahiyat bersama imam. Baik, kalau tadi imamnya tasyahud, makmumnya malah nggak tasyahud, berdiri sengaja. Tapi kalau dia nggak tasyahud karena ngikuti imam nggak tasyahud nih, tasyahud awal, imam malah berdiri, makmumnya ya diri juga, ngikuti imam, harus, itu wajib. Kalau imam kita bangun tasyahud awal, nggak ngerjain tasyahud awal langsung bangun, kita sebagai makmum wajib ngikuti imam bangun, nggak boleh teka, ada bahasa Betawi, teka. Ini imam tasyahud awal nggak tasyahud awal, aneh duduk, teka namanya tuh. Kalau dia duduk di tasyahud awal, imamnya padahal berdiri nggak tasyahud awal, batal sholatnya makmum, batal sholatnya makmum, kecuali kalau dia niat mufaraqah. Wah, imam nggak tasyahud awal nih, ada niat misah dari imam di tasyahud awal, lain lagi, itu udah sholat sendirian namanya. Kalau udah niat mufaraqah, maka hukumnya jadi sholat sendirian. Ya. Kemudian ketika imamnya bangun tasyahud awal, nggak tasyahud awal, imamnya bangun, makmum tahu nih, wah imam nggak tasyahud awal, Anda belajar, makmum juga ikutin imam berdiri, nggak boleh tasyahud awal, dia berdiri, imam duduk. Makmumnya udah belajar nih, bangun ikuti imamnya nggak tasyahud awal, bangun. Ketika makmum bangun bersama imam, imamnya malah duduk dia. Apakah makmum ikut imam duduk? Nggak boleh. Makmumnya nggak boleh ikut imam duduk. Tungguin aja di atas. Ya. Gitu. Bahkan kalau dia makmumnya ikut duduk, dia tahu itu nggak boleh, dia nggak boleh duduk, tunggu aja di atas. Dia tahu nggak boleh duduk, aneh doang sendirian katanya yang berdiri. Misalnya yang lain duduk karena nggak tahu atau mereka lupa hukumnya, tapi dia tahu, aneh tahu nih nggak boleh duduk nih, ngikuti imam, tapi aneh sendirian nih. Orang kata apa ini? Dia duduk agak sendiri karena sengaja dituduk dan dia tahu pada itu nggak boleh, batal sholatnya makmum yang ikut kembali duduk bersama si imam kalau dia tahu sengaja, begitu. Ya, kalau ada imam enggak tasyahud awal, makmum wajib ngikutin enggak tasyahud awal. Jadi sebenarnya nggak perlu tuh si makmum bilang subhanallah ketika si imam bangun nggak tasyahud awal, langsung ke rakaat ketiga. Nggak perlu imam bilang subhanallah, karena memang dia harus ngikutin imamnya untuk bangun berdiri. Bahkan kalau makmumnya nggak berdiri ngikutin imam, apa hukumnya tadi? Batal sholatnya makmum. Ketika dia ngotot, dia teka, dia mau duduk tahiyat awal padahal imamnya nggak tahiyat awal, ya, begitu. Ini masalah-masalah ini memang masalah yang termasuk yang agak rumit, agak sulit untuk ditempelin di sini, ya. Tapi kalau diulang-ulang akan nempel juga, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.